Banyak yang bilang kalau misalnya diajakin olahraga, males keringetan, males lepek, males aku nanti kucel. Udah nggak ada alasan lagi nih untuk hobi yang satu ini. Gimana pakai alasan orang ketemunya sama air, ya kan? Nggak bakal kucel, nggak bakalan juga keringetan. Dan juga nih, ini salah satu jalan keluar buat kamu yang males mandi. Ya kan? Hobi yang satu ini nih. Nggak percaya? Ikutin. Kita berangkat. Mari berenang. Keringetan sih emang enggak. Tapi bukan berarti nggak ngos-ngosan juga. Ini saya aja baru beberapa kali mondar-mandir, udah ngap banget napasnya. Renang, olahraga yang banyak disukai dan populer. Sampai dipakai jadi peribahasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tuh kan, betapa bekennya cabang olahraga ini. Renang juga jadi hobi yang menyehatkan. Hobi saya juga nih. Apalagi cuaca lagi panas banget. Pas lah nyebur di kolam sambil ngademin badan. Siapa tahu bisa ngademin pikiran juga. Tuh, lihat aja gerakannya pada keren-keren gitu. Kalau saya sih lebih milih melipir berenang di pinggiran aja deh. Yang penting mau olahraga, sehat. Ternyata berenang itu nggak cuman hanya sekedar hobi. Bisa juga menjadi sebuah profesi lagi. Nggak percaya kan? Kita bakal ngobrol-ngobrol sama ini nih. Dia tuh atlet nasional, gaya kupu-kupu, peringkat 1. Tapi umurnya nggak beda jauh sih sama saya. Kita seangkatan gitu. Sama-sama lucu. Kita langsung ngobrol aja. Yuk. Apa kabar, Sofi? Baik. Kenalan, nama panjangnya siapa? Nama saya Sofi Kemala Fatiha. Sofi Kemala Fatiha. Umur Ya. berapa? Umur saya 14. Sama kayak aku. 14 tahun. Iya. Berarti sekarang masih SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3 tapi udah jadi atlet renang. Iya. Terus kalau ngebagi waktu antara kamu sekolah nih, ini kan sekolah tetap biasa ya? Iya. Sekolah biasa. Sama latihan gimana? Kan kalau sekolah sebenarnya masuknya jam 7. Iya. Cuma kepala sekolahnya udah ngedukung gitu. Jadi dibolehin masuk jam 9 karena mau ngikutin latihan yang jam 6. Kalau jam 6 biasanya kan latihan sampai jam setengah 9. Mau nanya dong. Nih kan udah masuk pelatnas nih. Ada yang bisa dihasilkan nggak sih? Ada. Oh gitu? Ya biasanya kan kalau misalnya udah masuk tim itu biasanya kita digaji. Digaji? Iya. Ini ngomong-ngomong boleh nih ya ngomong masalah dapur dikit ya. Berapa sih? Kalau dari Platda 1 itu dapatnya 4.500.000 sama ditambah sama Prima Pratama juga 4.500.000. 9 juta? Iya. Ya, yaudah kalau gitu terima kasih Sofi, selamat latihan ya. Iya. Kayaknya dengan obrolan ini saya akan mengungkapkan hati saya untuk tetap menjadi model. Terima kasih. Menarik juga ya hobi renang ini. Bisa menghasilkan uang yang lumayan juga ternyata. Jadi tertarik saya. Tapi nggak gampang loh latihan renang para atlet. Setiap hari mereka harus berlatih renang dengan total jarak 5 hingga 9 km. Coba kita hitung. Panjang kolam renang dengan standar Olympic size adalah 50 meter. Jadi kalau para atlet sehari harus renang sejauh 5 km. Berarti mereka harus berapa kali tuh bolak-balik? Aduh mak, nggak sanggup saya. Kejuaraan renang ada beberapa macamnya. Latihan yang sedang berlangsung ini untuk persiapan kejuaraan middle distance. Middle distance sendiri masih terbagi lagi. Ada yang 100, 400, hingga 1.500 meter. Sebenarnya Mas Albert di sini jadi siapa sih? Soalnya tadi saya lihat di pinggir-pinggir Mas Albert lagi ngomong-ngomong marah-marah gitu. Ini saya sebagai pelatih. Oh, Bapak pelatih, salaman dulu. Iya, maaf loh.
Saya udah kenal nama tapi saya nggak tahu ternyata Mas Albert pelatihnya. Ya. Saya selama ini renang nih Mas. Iya. Tapi kayaknya saya salah deh renangnya. Iya, kalau salah itu artinya kita tinggi pun kelihatan pendek di air, nggak maju-maju. Oh, iya. Tapi kalau orang benar dengan teknik, pendek kelihatan tinggi di air. Jadi dia kelihatan laju aja. Kayak gitu ya. Iya. Saya gitu keceplok Iya. nggak kemana-mana di situ aja terus. Nah untuk gaya-gayanya ini yang bener cara yang bener tuh gimana sih Mas? Sebetulnya setiap gaya punya spesifikasi yang berbeda. Oke. Kalau gaya bebas, kita punya apa yang namanya dengan high elbow sebetulnya. High elbow adalah siku tinggi. Jadi kalau benang gaya bebas, kalau rata-rata orang hanya kayuhan tuh hanya ke bawah. Oh ya. Tapi kalau kita yang benar, kita harus ke depan. Kalau gaya bebas setelah masuk tinggi. Ini kita ke depan. Kalau kita dorong kita ke atas. Oh. Kita ke atas, turun lagi ke bawah. Kalau ke atas kan kita nggak bisa terus ke atas. Iya, Pasti iya, yang ke bawah. Jadi akhirnya sebetulnya dia di air tuh begini aja, nggak maju-maju. Oh. Kalau kita maunya ke depan. Oh gitu. Itu Iya. untuk gaya Bebas ya. Kalau gaya yang lain misalnya gaya kupu. Kalau gaya dada itu 70% kekuatan dari kaki. Gaya katak. Iya. Kalau Oh kakinya yang begitu gitu. ya, gaya dada itu kan kalau kita orang Indonesia bilangnya gaya katak. Sebetulnya itu adalah gaya dada. Maka karena kita salah dari dulu gaya katak, maka kalau kita lihat orang yang bukan perenang, dia hanya keluar sampai di kepala. Seperti katak gitu. Nongolnya cuma Namanya segini. sini. Tapi kalau kita atlet, kita tahu itu gaya dada. Itu dinamakan breaststroke. Maka kita harus melihatkan dada kita. Makanya dia naiknya sampai atas. Sampai dadanya Sampai kelihatan. naik, iya. Kalau terakhir nih Mas, Ya. gaya banget gimana kalau gaya banget? Ya, ini gaya banget ya. Gaya banget. Ya, aduh terima kasih. Ini banyak ilmu yang saya bisa dapatkan sekarang. Jadi ternyata selama ini yang saya lakuin berarti salah gitu. Saya Iya, betul. kayak baling-baling gitu. Betul. Ternyata itu ngebuat saya nggak maju, tapi saya terbang waktu itu Mas. Ke atas. Gitu.